Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seputar bullwhip effect pada supply chain atau yang kita kenal dengan rantai pasok. Bullwhip effect adalah suatu fenomena yang disebabkan karena adanya perubahan pada permintaan. Perubahan ini biasanya terjadi dalam supply chain, di mana aktivitas terjadi di antara retailer, distributor, produsen, dan juga pemasok bahan baku. Menurut Susilo dan Kristianto pada tahun 2017, fenomena bullwhip effect merupakan lemahnya arus informasi yang sering menimbulkan penyimpangan. Salah satunya adalah penyimpangan yang besar antara penawaran dan juga permintaan yang ada. Kenapa sih bullwhip effect itu bisa terjadi? Nah, secara umum, bullwhip effect itu bisa terjadi oleh beberapa penyebab, diantaranya ramalan permintaan yang up to date, adanya order batching atau penentuan ukuran pesanan pada setiap tahapan dalam supply chain, lalu terjadinya fluktuasi harga dan juga rationing dan storage gaming, yaitu di mana penjual mencoba membatasi jumlah pesanan dengan hanya menerima presentasi tertentu dari pesanan yang dilakukan oleh customer. Secara khusus, penyebab bullwhip effect dapat disebabkan oleh keperilakuan seperti penyalahgunaan kebijakan atas dasar persediaan, lalu kesalahan persepsi tentang feedback dan penundaan waktu. Salah satu contohnya adalah adanya keterlambatan dalam pendistribusian barang, lalu tidak mempersiapkan kemungkinan terburuk seperti permintaan yang tidak dapat terpenuhi. Penyebab selanjutnya yaitu salah mempersepsikan bounded rationality dari pihak lain. Nah, bounded rationality ini adalah sikap dalam pengambilan keputusan. Jadi, apabila salah dalam mempersepsikannya, akan membuat kesalahpahaman antara pihak yang terkait. Dan yang terakhir adalah performa orang-orang yang suka bermain aman. Karena performa orang-orang yang suka bermain aman ini lebih buruk daripada orang-orang yang berani mengambil resiko dalam lingkungan supply chain atau rantai pasok. Orang dengan efikasi diri yang tinggi, biasanya mereka kurang mampu dalam menangani masalah bullwhip effect dalam sebuah supply chain. Selain bullwhip effect yang disebabkan oleh keperilakuan, ada juga bullwhip effect yang disebabkan oleh masalah operasional seperti pengolahan permintaan yang masih bergantung kepada pihak lain. Lalu ada kesalahan dalam melakukan forecasting yang biasanya terjadi karena strategi perkiraan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Selanjutnya, ada penyesuaian parameter pengendalian pada setiap permintaan. Karena parameter ini tidak dapat kita tentukan secara besar-besaran, tetapi perlu adanya pengendalian agar tidak terjadi sebuah kesalahan. Lalu ada kesalahan dalam perkiraan lead time, yang jika terjadi dalam jangka panjang, maka akan mengakibatkan perubahan persediaan untuk permintaan dalam segi kuantitas. Selanjutnya ada sinkronisasi pemesanan seperti motif transaksi, diskon kuantitas, maupun adanya diskon pembelian. Nah, jika semua itu tidak sinkron, maka membuat permintaan operasional transaksi akan mengalami ketidakakuratan. Dan yang terakhir, tidak adanya antisipasi kelangkaan atau shortage. Apabila tidak ada antisipasi dalam menghadapi kelangkaan tersebut, maka akan membuat permintaan menjadi semakin menurun. Bullwhip effect itu selalu terjadi dalam siklus supply chain. Untuk mengantisipasinya atau menguranginya, kita bisa melakukan dengan pendekatan penerapan information sharing dengan cara melakukan pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya agar tidak terjadi miscommunication atau kesalahpahaman. Bisa juga dengan cara memperpendek atau melakukan pengubahan struktur pada supply chain. Selain itu, melakukan pengurangan pada fixed cost. Nah, pengurangan pada fixed cost ini akan mempermudah kita dalam menjalankan anggaran biaya yang sudah ditetapkan, sehingga tidak mengalami pemborosan secara signifikan. Lalu pendekatan dengan cara stabilitas data, dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas data agar tidak terjadi kendala baik secara langsung maupun tidak langsung.
Adapun pendekatan lainnya untuk mengantisipasi bullwhip effect yaitu dengan cara memperpendek lead time. Lead time itu sendiri merupakan waktu untuk pemesanan atau pengiriman secara berkala. Dalam hal ini perlu memperhatikan permintaan customer agar tidak terjadi yang namanya overcost. Selain itu, perlu adanya integrasi pada waktu untuk memproduksi barang, memproses barang, dan juga memproses pesanan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian apa itu bullwhip effect, penyebab terjadinya bullwhip effect, dan juga cara mengantisipasi terjadinya bullwhip effect. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.